Halo Pak Santo, halo teman-teman semua. Halo. Nah, di video kali ini kami akan membahas materi seputar media sosial. Berhubung materi kita tentang media sosial, aku mau tanya kalian nih, kalian tuh punya media sosial apa aja? Kalau aku punya WhatsApp, YouTube, terus ada Discord, Instagram, Twitter. Tapi aku jarang pakai. Terus TikTok. Ya kira-kira itu aja sih. Kalau aku Kalau- hampir sama Karen, cuman agak beda sedikit. Aku nggak ada TikTok dan juga nggak ada Twitter dan Facebook. Kalau JJ? Kalau aku juga mirip sama Karen, aku punya WA, aku punya Instagram, TikTok, YouTube, aku punya Twitter juga, punya Discord, dan yang lain-lain. Oke deh. Dari semua media sosial yang kalian punya, media sosial yang paling sering kalian pakai itu apa? Kalau aku sih palingan TikTok sama Instagram. Aku ya, nih aku paling sering pakainya tuh Instagram, WhatsApp, sama YouTube. Kalau aku sama kayak JJ, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Kita lanjut. Kalian tuh pakai media sosial tuh paling sering buat apa sih biasanya? Aku dulu ya. Kalau tadi TikTok itu biasanya buat menghibur diri sih. Mungkin emang buat istilahnya ya entertain diri aku sendiri. Mungkin dari video-video yang ya bisa menghibur aku. Dan kalau Instagram sih mungkin hampir sama ya. Mungkin biar kita bisa interaksi sama orang lain tapi lewat media sosial. Aku ya lanjut ya, di WA aku tuh ngechat sama teman-teman aku gitu, karena setiap hari aku ya mau ngobrol dong sama teman-teman aku, mau tahu keadaan teman-teman. Kalau aku sendiri biasanya WhatsApp itu buat komunikasi dengan orang-orang, lalu Instagram itu biasanya buat ngelihat postingan-postingan dari orang-orang terdekat gitu. Media sosial ini kan kita bisa ngepost postingan-postingan yang kita mau. Nah, kalian pernah nggak sih ngepost hal pribadi, ujaran kebencian, atau konten negatif itu? Kalau aku pribadi, yang aku rasain, aku belum pernah mengepost hal pribadi, ujaran kebencian, atau konten negatif. Tapi tergantung sudut pandang orang tersebut dari ngelihat konten aku, bisa aja secara tidak sadar konten aku itu menyindir orang itu. Karen, silakan. Kalau aku sih hampir sama ya kayak Nona. Kalau tentang hal pribadi, sepertinya belum pernah. Mungkin hanya sekedar post, mungkin ya foto. Tapi untuk ujaran kebencian atau hal-hal yang negatif, aku belum pernah. Tapi itu juga tergantung dari orangnya yang menilai apakah itu juga menyindir atau itu untuk mereka. Jadi ya kira-kira seperti itu. Kalau JJ? Kalau aku juga nggak pernah gitu ngepost hal-hal pribadi, ujaran kebencian, atau konten negatif. Tapi kalau misalnya ada postingan orang yang kayak opini yang berbeda dengan aku atau opini yang salah, aku akan komen tentang opini pribadi aku, tapi aku juga menjatuhkan opini orang tersebut itu. Dan tanpa kita sadari ataupun kita juga ada tujuan mau menyalahgunakan media sosial. Nah, kalau misalnya kita ketahuan kan pasti ada sanksinya. Sanksi dari penyalahgunaan media sosial itu apa ya? Kalau dari sanksinya itu udah diatur oleh Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dan juga dari pasal 45 Undang-Undang ITE yang berbunyi dari ayat pertama, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oh gitu ya, lama ya kalau 6 tahun buat penyalahgunaan media sosial. Makanya jangan menyalahgunakan media sosial karena dampaknya bagi kita sendiri juga. Iya, benar banget. Nah, selanjutnya nih, kita sebagai generasi penerus, tentunya kita nggak mau dong jadi kecanduan media sosial.
kira-kira cara apa sih yang kita bisa lakuin supaya kita tuh nggak terlalu kecanduan media sosial? Aku dong, aku tahu. Boleh, silahkan. Jadi kita bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai yang tidak berkaitan dengan media sosial. Misalnya kita bisa menggambar, ataupun kita juga bisa bersama keluarga kita untuk melakukan aktivitas bersama. Dan kita juga bisa membatasi waktu penggunaan media sosial dengan menjadwalkan kapan kita menggunakannya atau batas waktu kapan kita tidak menggunakan media sosial. Ya, aku tambahin ya, kita juga bisa loh, kita meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan teman-teman kita nggak menggunakan media sosial dalam bertemu tersebut, jadi kita mengurangi penggunaan media sosial itu. Lalu kita juga bisa mematikan notifikasi media sosial saat kita mau fokus gitu, kayak mau belajar atau mau bekerja. Kalau kita mau tidur juga tuh kita bisa banget kita matikan notifikasi media sosial supaya kita nggak keganggu. Kalau ada media notifikasi kita nggak buka gitu. Untuk menutup pembicaraan kita pada malam hari ini, aku mau kasih tahu kalian lirik dari lagu yang aku suka banget. Itu tuh namanya Berani Bersuara. Aku bacain liriknya ya. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna, pilih kata. Menurut kalian ada nggak maknanya nih? Ada nih, harusnya. Jadi kalau menurut aku sih, kita tuh harus bijak menggunakan media sosial. Dan media sosial kan itu sudah sangat menjadi platform yang digunakan oleh banyak orang. Jadi kita juga harus bijak dalam menggunakan kata-kata kita yang ingin kita post atau ingin kita sampaikan di media sosial itu. Iya, benar Jadi banget. kita nggak boleh sembarangan pakai media sosial karena tuh banyak orang yang menggunakan, dan juga kalau kita salah dalam berbicara kita dapat melukai perasaan orang lain. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih Pak Santo dan teman-teman. Goodbye everyone and we are peace out. Dadah semua. Dadah. Dadah. Bye. Bye.